Halo guys, selamat malam. Balik lagi di channel favorit kalian, channel Tokusatsu, channel mereview mainan dan juga kadang mereview komik. Oke guys, langsung saja kita akan zoom out kameranya. Oke guys, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan konten review komik dan komik yang akan saya review kali ini agak jadul ya guys. Dan tahun penerbitnya jadul, gambarnya juga jadul guys. Oke, ini dia nama komiknya itu si Comic Bomber guys. Oke guys, pertama alasan saya pengen beli komik ini sebenarnya sudah lama sekali. Pada saat saya masih SMP di umur belasan, waktu itu saya lihat promosi komik ini di majalah XY Kids. Satu teman-teman mungkin pernah baca. Jadi saya pengen banget baca dan beli tapi tidak bisa tersampaikan, dan baru sekarang tersampaikan, terwujudkan. Gila, sangat berkesan gitu. Oke. Komik Bomber ini udah pasti komik cowok, dan dia itu ceritanya 11-12 sama komik Bakuman. Ya, sebenarnya Bakuman itu versi modernnya dengan plot atau cerita tentang bagaimana seorang komikus atau sebutannya sensei di Jepang membuat suatu naskah name atau komik terbitan mingguan ya, dari step ke step. Tapi bedanya kalau Komik Bomber ini benar-benar khas banget gambarnya, dan juga dialog-dialog katanya itu benar-benar sungguh-sungguh membuat kita berapi-api membacanya. Sangat membara sekali cara si komikusnya, si mangakanya gambar dan juga membuat cerita si Komik Bomber. Dan juga masih dijelaskan juga detail-detail seperti nama-nama lainnya dalam membuat manga atau komik di Jepang sana sampai jadi terbit seperti satuan seperti ini. Kalau komik Bakuman ini menurut saya nanti juga saya akan coba review, karena saya baca Bakuman sebenarnya udah nggak lanjut walaupun komiknya udah ada di tempat saya. Nanti saya akan coba baca kembali dan saya coba review. Cuma kalau Bakuman itu backgroundnya dia dari nol banget, dari anak sekolah yang cuman coret-coret di kelas, terus dia join sama temennya yang bikin story. Udah bener khas banget, seperti mungkin orang yang pengen bikin komik ya, seperti orang si pengarangnya bikin komik Death Note, mungkin satu yang gambar, satu yang bikin cerita atau plotnya. Dan Bakuman ini selain ada bumbu anak-anak sekolahnya, persaingannya juga ada, detailnya juga ada, juga gambarnya gambar ala-ala pengarang Death Note ya. Dan juga Bakuman ini yang ya saya juga nggak terlalu suka komik yang ada cerita romance. Dia juga ada bumbu romance guys, itu yang membuat saya males dan geli untuk ngelanjutin serial Bakuman karena ada bumbu romance-nya ya, gitu-gitulah. Dia naksir sama, kalau salah sama si yang cita-cita jadi pengisi suara anime atau seiyu gitu guys. Oke, ini kita simpan aja, nanti kita akan review komik Bakuman. Oke, kita akan baca dulu guys. Oke, kita review dulu dari kemasan depannya. Komik Alex Komedia volume 1, saya ini beli bekas X rental. Oke, ada kotoran. Terus ini dia logonya Komik Bomber, mangakanya Shimamoto Kazuhiko. Dan juga Komik Bomber ini kalau nggak salah ada sequel keduanya dan diterbitkan bukan dari Alex, tapi maksudnya masih dalam satu ini penerbit. Dia itu kategorinya level komik. Oke, tampak sampingnya ini si staplesnya udah saya cabut. Kita akan baca sinopsisnya. Celaka, perampok bank yang sedang berlangsung di depan mata Moyuru Hono ternyata dipengaruhi komiknya. Apa kata dunia nanti tentang komiknya? Bisa-bisa karyanya dibilang mengilhami kejahatan. Reputasi bisa hancur. Ini tidak bisa dibiarkan. Moyuru Hono dan para asistennya bahu-membahu membekuk sang pelaku. Tapi mereka harus merampungkan komiknya dulu. Oke, dari sini kita sudah bisa simpulkan kalau komik ini benar-benar tentang kehidupan si komikus dan juga para asisten dalam menyusun atau hiruk pikuk saat menyusun komik, seperti memberi arsiran lah, menebalkan, memberi ton atau istilah-istilah lainnya. Dan juga saat saya membaca komik ini, sinopsis yang ada di belakang komik ini sebenarnya adalah inti cerita di halaman-halaman yang agak belakang yang udah mau habis. Oke, kita langsung aja, kita mau jelasin setiap karakternya dari volume 2, karena di volume 2 baru dijelasin
pengenalan karakter. Saya mau kasih tahu dulu diterbitkannya di Jepang tahun 2001, Hoero Pen. 2001 ini tahun kedua Kamen Rider Heisei, itu Kamen Rider Agito ya. Terus terus ini diterbitkan tahun 2007 Comic Bomber. Nah, saya akan menjelaskan untuk setiap karakternya. Catat sebelumnya nggak usah. Ini dia si karakter utamanya, si Sensei Moyuru Hono. Jadi di Jepang itu sensei nggak cuman buat guru, tapi bisa juga selain guru juga ada dokter kalau nggak salah ya. Terus juga si komikus juga dipanggil sensei. Komikus bersemangat tinggi yang tinggal di dekat kota Tokyo. Laki-laki yang menghadapi naskahnya dengan menjuruskan segalanya. Itu dia guys. Dia menggunakan pelindung kepala seperti orang, kalau nggak salah bela diri taekwondo atau seperti halnya. Itu dia. Rambutnya gondrong, ciri khas sekali untuk karakter manga atau anime tahun 80-an atau 90-an seperti Senseiya atau yang sejenisnya seperti itu. Dan juga ada karakter lainnya. Jadi setiap mangaka itu udah pasti punya asisten ya untuk membantu dia untuk menebalkan arsiran. Nah, dia juga ada asistennya si Yasu ya. Mukanya lucu sekali ya. Ya, nggak ada hidungnya. Asisten di Honopro sifat khasnya hanya tenang. Sifat khasnya tenang dan kritis. Ini asistennya yang bisa diandalkan si Yoshiyasu. Dan juga ada asistennya yang seperti bapak-bapak yang sebenarnya dia adalah toko fans ya. Daitetsu, asisten gambar di Honopro. Laki-laki yang belajar macam-macam dari program TV anak ini tokusatsu series ya. Lihat guys, dia pakai ikat pinggang ini, kalau nggak salah ikat pinggang Kamen Rider apa ya? Fitri apa ya? Aku lupa. Itu dia, pokoknya Showa lah dia sukanya. Ya, dia sedang membawa contoh naskah. Itu dia, mukanya tebel, maksudnya datar. Dan juga ada asistennya yang masih anak sekolahan kalau nggak salah, Hiro Mayasugi alias Hiro. Perasaannya terlalu menggebu-gebu, jadi sering mengalami kegagalan. Asisten di Honopro yang bersemangat ya, seperti seorang pahlawan. Dia juga rambutnya 11-12 mirip kayak si Sensei Moyuru Hono, cuma dia pakai topi yang dibelakangin. Oke, kita akan review. Tadi sudah dari karakternya. Jadi emang kalau pembaca awal yang anak-anak mungkin akan bingung ya, ini komik kenapa langsung serius gitu, kenapa langsung disuguhkan maksudnya intro atau prolognya tuh hampir nggak ada ya, cuman begini-gini aja. Kita lupa zoom out nih, gambarnya betul-betul khas sekali, gambar jadul ya, 80-90-an seperti ini. Jadi si mangakanya yang bikin komik ini benar-benar mencurahkan ya, menggambar si karakternya Moyuru Hono. Tuh langsung diberikan langsung dimulai cerita gitu, kayak seret gitu loh. Nah, ini adalah salah satu proses dalam pembuatan setiap name atau name itu kayak naskah awal dalam pembuatan komik loh guys. Jadi membuat komik seperti ini itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Tidak semudah cuman gambar kasih dialog itu, tidak semudah itu. Dan juga kejar-kejaran dengan waktu yang dikasih deadline dari si editor atau si perusahaan yang mempublish si komiknya di majalah mingguan seperti Shonen Jump atau seperti halnya itu dia. Jadi dia habis mau jangan satu lembarnya langsung dilempar ke asistennya. Dan juga asistennya ini adalah yang saya bilang itu si Daitetsu ya. Itu dia adalah toko pens ya. Lihat di mejanya ini ada poster Ultraman. Gua nggak tahu Ultraman apaan, kayaknya Ultraman apa ya, nggak tahu, tahun 2001. Terus juga ada figur Kamen Rider Kuga ya, jelas sekali ya. Ini karena saya sudah tandai ya, saya akan melihatkan lembar-lembar yang ada unsur toku fansnya di sini. Nah, ada juga ini ya, nanti kita bahas. Nah, ini dia membahas menyelamatkan satu nyawa saja sudah berarti menyelamatkan masa depannya tanpa batas. Itu kutipan dari Go 5. Oke, ada lagi kutipan-kutipan tokusatsu yang dibahas di komik ini kayaknya. Nah, ini dia. Tapi bukankah pahlawan sejati adalah seorang berani mengakui kelemahan sendiri? Itu kutipan dari Gekso Sentai Karenja guys, yang itu yang mobil, you know lah. Itu dia. Jadi saya juga toko fans ya, dan sungguh sangat nikmat sekali membaca komik ini karena ada bumbu-bumbu toko fansnya seperti itu. Nggak cuma Kamen Rider, juga ada Super Sentai. Terus ada lagi kalau nggak salah mana ya,
Ini ada isyarat huruf dari serial Kamen Kuga ya. Saya tahu betul ya tuh. No, karena ada logo Kuga. Terus ya. Terus juga Terus juga di volume 2 juga ada kutipan Tokusatsu. Mana ya? Nah, ini ada lembar judul cerita gitu. Awalnya dia kayak mau henshin, lari, lompat langsung Raida kick. Gila, ini kayaknya apa sih? Huruf-huruf Kamen Kuga apa nggak tahu deh. Ini benar-benar gambarnya jadul sekali. Jadi ceritanya ini tentang si Mayuri Hono yang punya kesibukan ya sebagai sensei atau komikus mangaka. Dia punya asisten, tadi saya sudah ceritakan. Jadi itu beberapa gambar atau dialog yang mereka gambarkan itu sangat bersemangat, membuat kita pengen lagi baca dan pengen balikan terus halamannya, pengen tahu cerita kelanjutannya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang penggila komik shonen, wah ini cocok banget guys. Dan juga ini tuh ceritanya naik turun gitu. Jadi ada si sensei ini ada kalau lagi males gitu ngerjain naskah atau name, kalau lagi menggebu-gebu, wah gila langsung fire on, langsung kerjain gitu, langsung suruh anak buahnya untuk kelarin sampai pagi tanpa tidur. Ya, kalian juga tahu kan, jadi seorang mangaka itu selain bertaruh karena kayak hasil keuntungan itu nggak seberapa dari mereka itu kan selalu duduk terus juga jarang refreshing, jadi sering kena sakit punggung atau semacamnya. Dan juga kita tahu kayak mangaka Yoshiro Togashi yang sampai sekarang masih hiatus di cerita Hunter x Hunter-nya, mungkin dia juga mengalami penyakit serius yang mungkin ada di cerita ini guys. Dan di sini pokoknya setiap cerita yang ada di komik ini tuh dijelaskan di akhir-akhir cerita gitu. Jadi kenapa ada si penembak misterius, orang asing yang mengincar si Mayuri Hono. Jadi memang ini temanya tema mangaka, cuman di sela-sela cerita yang membuat kita wah kok bisa-bisanya ada cerita seseru ini loh. Seperti dia sedang ke bank, terus kok bisa ada aksi kriminal yang sesuai sekali dengan apa yang dia buat di komik gitu loh. Loh, kok ini sama sekali nama si pencurinya, perampoknya, terus adegan-adegan yang terjadi di komiknya kok bisa terjadi di real life, itu yang dibahas di belakang komik ini. Itu membuat saya wah seru banget sih, apalagi disuguhkan dengan gambar yang jadul seperti ini guys. Tuh, saya juga membacanya juga pelan-pelan gitu, lihat detail gambarnya tuh oke banget guys, jadul banget. Jadi pencinta jadul rekomen banget sih buat koleksi dan juga baca komik ini ya. Gue rekomen beli langsung tamat gitu loh, seperti itu. Nah itu dia kan dua lembar jadi gambar hati ini tuh berkesan sekali gitu loh. Seperti kita pernah menonton anime jadul lah, seperti Sensei ya atau sebayaknya maksudnya seininya lah, sebangsa-bangsa animasi atau manga jadul gambar gitu kan. Nah jadi ada beberapa scene kayak dia bernegosiasi dengan editor apakah bisa dilonggarkan lagi deadline-nya kayak gitu-gitu guys. Dan juga dia harus bertanggung jawab soal kesehatan dan juga kemakmuran asistennya. Jadi orang Jepang itu kan paling suka kerja ya kan. Tapi walaupun mereka juga pengen refreshing liburan, mereka akan bekerja keras lagi walaupun mereka harus nggak tidur berhari-hari. Dan itu sangat tergambarkan di komik ini guys. Jadi bagaimana gambaran kalau kerja di Jepang itu nggak mengenal waktu, dan hal itu pun nggak bisa diterapkan di Indonesia ya, karena Indonesia itu kerja jam 7 jam 5 sore udah gitu, selesai dari lepas kantor udah gitu kan, kehidupan sehari-hari di rumah terus besok kerja lagi. Kalau di Jepang tuh nggak seperti itu guys. Kalau yang kita suka baca komik Jepang atau juga membaca komik Bomber ini, dan juga ini menceritakan tentang ada juga kayak asistennya berbuat baik pokoknya plot-plot di luar lingkup membuat naskah atau name si Mayuri Hono juga dijelaskan melalui asistennya yang ada ceritanya sendiri dan juga akan tersambung dan ada pasti hubungannya dengan lingkup membuat manga ya, seperti itu.
Dan juga ini seperti apa, si Daitetsu ini walaupun udah lama jadi asistennya mangaka si Moyuru Hono, dia nggak bisa menggambar muka wajah guys seperti biasanya. Nah ini dia melihat perampok, dan dia diminta si tim polisi untuk menggambar sketsa wajahnya untuk dicari ya, di wanted gitu kan. Tapi yang dia gambar malah muka robot, muka Gundam gitu. Jelas polisinya ngamuk, jangan bercanda Anda. Kita minta tolong untuk dibikinkan sketsa, katanya Anda itu asisten komikus, kenapa nggak bisa gambar muka ala-ala anime manga gitu kan. Nah, di rumahnya diperlihatkan dia mengkoleksi banyak figur atau merchandise tokusatsu, lihat nah. Seperti figur Kamen Rider Fitri dan juga Ultraman, Godzilla, Mazinger Z. Terus juga ada Kamen Rider Amazon, dan dia marah-marah dan ngamuk lah. Buat apa saya jadi komikus udah lama tapi nggak bisa gambar muka orang. Yang bisa saya gambar itu dia gambar muka-muka robot kayak gini loh. Nah, muka sensei begini juga. Dia gambar ala-ala muka robot Gundam, robot gitu guys. Jadi ada bumbu-bumbu yang mungkin pembaca dewasanya mungkin kayak gue, oh ini jokesnya ngerti, ini cerita ini kesini gitu loh guys, seperti itu. Ini benar-benar cocok dibaca, dan saya nggak butuh waktu lama untuk baca 2 buku ya, karena ini udah bener menggebu-gebu saya membacanya, pengen tahu cerita selanjutnya seperti apa. Dan di volume 2 ini lebih fokus kalau ada si copycat-nya atau penirunya si Moyuru Hono dengan nama Moyu Hono kalau nggak salah, dan dia membuat cerita yang mirip dan kayak menandingi. Ternyata si orang ini ternyata adalah perempuan, dan dia sudah mengaku kalah sama si Moyuru Hono, dan dia menjadi asisten si Moyuru Hono. Dan saya lagi baca volume 3, cuman udah habis 1 chapter. Jadi chapter di Comic Bomber ini lumayan banyak guys, lompatan halamannya. Saya akan coba perlihatkan nih, 1, 2, 3, 4 ya kan. Dari halaman 5 loncat ke 55, loncat ke 109. Jadi loncatannya loncatan halaman itu banyak ya. Jadi satu komik ini tidak membutuhkan waktu lama ya untuk membaca, dan juga untuk membaca dewasa seperti saya mudah dipahami. Oke, seperti itu saja guys untuk review komik Bomber. Buat teman-teman yang mungkin pernah koleksi volume 1, 2, 3 atau sampai 13, boleh komen di bawah menurut kalian, pandangan kalian komik ini seperti apa, atau kalian benar-benar nggak tahu ada komik seperti ini. Dan juga saya ingin men-share atau membagi buat kalian ada komik Bomber seperti ini yang seru dibaca ya, penikmat komik shonen yang juga ada hubungan dengan membuat manga. Dan juga nggak harus di komik itu nggak harus membahas soal manga, deadline, name ya kan. Dan juga banyak plot twist lainnya, bisa dari si asistennya atau dari si sensei, si mangaka, si Moyuru Hono. Oke guys, segitu saja ya. Jadi nanti saya kan baru baca sampai volume 2 dan 3, jadi nanti akan saya baca sampai volume 13. Kalau sudah saya baca, mungkin kalau ada kesempatan saya akan review keseluruhannya. Itu pun kalau teman-teman berminat ya. Kalau teman-teman berminat boleh, pokoknya kalau ada request review komik boleh juga di komen di bawah ya. Kalau saya tertarik mereviewnya, akan saya beli komik dan saya akan review. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video review komik kali ini untuk si judul Komik Bomber. Sampai ketemu di konten review komik lainnya. Thanks for watching. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you.